Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Nah, gantian tanya kita tentang kekristenan. Bang, kekristenan, kita mengetahui Yesus itu bahasa Aramaik. Sekarang kitab Anda itu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia berbahasa Yunani. Pertanyaan saya, mana ucapan Yesus yang asli? Kok tiba-tiba kitab Anda muncul dari Yunani? Kapan Yesus ke Yunani? Iya, kalau saya tanya kapan Yesus ke Yunani, bahasa Yunani itu kan bukan berarti harus pergi ke Yunani kan. Bahasa Yunani kan bahasa internasional. Jadi di daerah timur pun juga memakai bahasa Yunani karena bahasa internasional kayak bahasa Inggris gitu. Jadi gini, ditulis. Jadi para murid itu bukan hanya sekedar bisa bahasa Aram, mereka sedikit tahu bahasa Ibrani, tapi tahu juga bahasa Yunani. Karena apa ya? Kan waktu itu dijajah sama orang Romawi kan. Ya, saya tahu. Di zaman Yesus dijajah. Dijajah orang Romawi, tapi dijajah juga sama bangsa Yunani dari Alexander. Baik. Nah, inilah yang menyebarkan budaya Yunani, maka mereka bisa berbahasa Yunani. Baik, jadi gini Bang, memang kita mengetahui sejarahnya Yesus itu dijajah oleh Romawi yang bahasa internasionalnya adalah Yunani. Kan muncul kitab Anda dari bahasa Yunani. Sekarang buktikan satu saja ya, jika kitab Anda itu dari ajaran Yesus, satu aja perkataan Yesus dalam bahasa Yunani saya minta gitu. Meskipun Yesusnya nggak perlu ke Yunani, tetap dia di Nazaret. Setidaknya dia pernah membahasakan pakai bahasa Yunani satu kata aja. Ya, kalau Pak Ustadz tanya gitu, semua itu kan dicatat melalui para rasul kan di dalam kitab suci kan. Kan nggak ada. Itu dalam bahasa Yunani kan. Jadi kalau The Kristen itu fleksibel Pak Ustadz. Kami nggak menganggap kok satu bahasa itu kayak bahasa surga, kayak Islam, kayak bahasa enggak. Bagi kami bahasa itu kan cuma alat komunikasi, Pak. Bang, gimana kita mau memverifikasi? Kita ngerti gini, gitu, Pak Ustadz. Gini, gimana kita mau memverifikasi kebenaran sedangkan Yesus ya tidak pernah mengetahui ada kitab yang mengutip perkataan dia dalam bahasa Yunani. Perkataan itu benar dari Yesus, Yesus kagak pernah verifikasi. Artinya apa? Kitab Anda tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itu mikirnya. Bukan kayak gitu. Verifikasi itu kan dari siapa? Dari para murid kan. Dari para murid. Para murid itu kan yang mengetahui, berjalan bersama Yesus selama 3,5 tahun, mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi Anda mengikuti gini. Ya pasti para murid dong. Gini, Anda mengikuti para murid atau mengikuti Yesus? Saya mau tanya dulu. Kenapa? Sorry. Anda mengikuti para murid atau mengikuti Yesus? Saya mengikuti Yesus yang diceritakan oleh para murid. Mengikuti Yesus kan? Yang diceritakan oleh para murid 12 murid. Nah, baik. Sekarang Anda mengikuti Yesus yang diceritakan para murid. Mana verifikasi Yesus terhadap para pencatatnya, para muridnya? Mana verifikasinya? Pilih 12 murid, ini Petrus, ini itu kan tunjuk untuk menjadi. Iya, mana verifikasinya? Kan langsung kan, itu sudah verifikasi tuh. Gini. Yang saya maksud verifikasi seperti Nabi Muhammad dengan Zaid tadi. Nabi Muhammad terima wahyu ditulis. Pak Ustadz, Islam dan Kristen kan nggak bisa disamakan kan? Petrus itu kan sudah bentuk 12 ini yang saya bilang tadi, 12 murid kan sudah menjadi verifikasi saat Yesus memilih Petrus dipilih menjadi guru sebagai ketua. Itu sudah menjadi satu patokan bahwa di mana Yesus ini yang saya maksud kepada Anda itu di mana letak verifikasinya, ucapan Yesusnya. Petrus, tulisan kau betul, mana kayak gitu? Ampun,
Pak Ustadz kok berpikirannya kayak gitu. Verifikasi itu bukan ngomong kayak gitu loh Pak Ustadz. Masa verifikasi, oh Petrus kamu kayak gini, Petrus kayak gini. Ya bukan kayak gitu dalam konsep verifikasi gitu loh. Bang, konsep verifikasi itu Plato, langsung dari tokohnya. Tulisan-tulisan para filsuf yang lain. Apakah ada tulis? Oh ini murid dari Plato gini, kamu harus kayak gini ya, kan bisa juga kan. Itu kata abang. Untuk verifikasi itu bukan bagus seperti itu. Ini bang ya, masalah ajaran agama, bukan masalah Aristoteles atau Thomas Alva Edison menemukan lampu, bukan. Ya. Itu kata Anda. Di dalam begini loh Pak Ustadz. Di dalam Alkitab pun juga tidak pernah tertulis kalau Yesus itu, oh ini kitab Matius salah, ini kitab Petrus salah, ini kitab Yudas salah, ini kitab sini kan. Yesus kan tidak ada gitu loh. Baik, di dalam kitab Anda kata Anda bahwa ini salah itu salah kan nggak ada. Baik, sekarang kita lihat kitab Anda berasal dari mana. Anda buka Lukas 1 pasal 1. Apa yang dikatakan oleh Lukas di situ 1-3 bahwa dia menyusun kitab itu ya, kitab itu berasal dari penyelidikan. Kalau kita di zaman sekarang ya, polisi menyelidiki kasus lalu ditulis oleh saksi. Saksi ditanya oleh Lukas. Apakah Lukas langsung ada verifikasi dari Yesus? Enggak. Apakah Lukas langsung menemui murid-murid Yesus? Juga kagak. Lukas itu 70 tahun hidupnya setelah Yesus itu diangkat. Kagak ketemu dengan murid, kagak ketemu dengan Yesus. Lalu dari mana membuktikan tulisan itu betul kitab Anda itu? Lukas itu juga hidup pada abad pertama, masih kalau disebut sejaman 1 abad masih. Dia pun juga masih hidup bersama dengan para rasul. Artinya saat dia dari mana? Bang, dari mana Lukas itu hidup dengan murid Yesus? Saya mau tanya. Karena Lukas itu ya, yang tadi kan Pak Ustadz bilang juga 70 tahun. Tahu dari mana gitu loh? Tahu dari mana Pak Ustadz bilang gitu? Dari sejarah kitab Anda nggak baca? Sejarah dari kitab saya itu tidak pernah menulis dia hidup setelah itu. Dia cuma menulis, memang dia tulis bahwa coba kayak gini aja dah. Dia menanyakan kepada orang yang percaya, artinya ya memang apa yang dia tulis itu didasarkan pada artinya apa bang? Seperti seorang reporter, seperti orang sejarawan, oh datang langsung gini-gini. Ya jadi Lukas memposisikan diri sebagai seorang sejarawan dong. Kalau orang sejarawan itu kan melihat sesuai fakta, bukan aja tapi ada saksi mata gitu loh. Bukan langsung dari Tuhan gitu kan. Kayak gitu kan. Oh, berarti bukan, tulisan Lukas bukan dari Tuhan itu dulu ya. Tuhan itu kan. Tapi didasarkan pada fakta berarti ya Yesus itu. Teman-teman, Lukas dari buku sejarah dan Lukas bertanya. Ya, kayak gitu kata abangnya, Lukas bertanya. Jadi pertanyaan dari Lukas ya, itu adalah landasan iman dari Kristen. Aneh. Aduh, kenapa saya bilang aneh, Bang? Enggak bisa ya. Gini, kesaksian seseorang itu ya, yang tidak bisa kita cek kebenarannya, nggak bisa jadi landasan iman. Artinya apa? Kalau kita putar-putar atau dengan tulisan yang lain, buktinya apa? Tulisan Lukas bertentangan dengan penulis kitab lainnya. Jadi isinya itu asli. Cerita, isi, tulisan semua yang ada di dalam itu mengisahkan tentang keaslian daripada semua yang ada di dalam dunia ini, tuh kan gitu. Aduh, asli terjemahan kali, bukan asli dari Yesus. Gimana? Kalau asli terjemahan saya tahu. Kalau asli dari Yesus kagak pakai bahasa Indonesia. Kalau menurut Anda juga asli dari Yunani, Yesus kagak pakai bahasa Yunani. Yang bilang asli dari Yesus itu dari mana referensinya, Pak? Baik, Kristen ini tokoh utamanya saya mau tanya dulu siapa ya? Iya sudah, abang kan tahu juga kan, Yesus kan. Iya. Kalau tokoh utamanya dari Yesus berarti ajaran dan kitab berasal dari dia. Oke, jadi gini, untuk ajarannya itu sudah jelas dari Yesus kan.
Nah, ajaran dari Yesus. itu justru kitab itu dibuat, ditulis, dicetak oleh manusia. Dia tahu ya. Tahu itu. Tapi ya catatan dan tulisan cetakan itu apakah berasal dari Yesus? Verifikasinya. Isinya itu dari Allah. Isinya dari Allah. Dari Allah maksudnya? Iya, itu kan firman Allah. Firman Allah, bukan dari Yesus gitu. Yang mana yang benar ini Bapak ini? Dari Allah. Dari Allah bukan dari Yesus. Jadi Yesus ini dalam konteks yang mana? Dalam konteks sebagai manusia atau memang konteks yang biasa disebut dengan reinkarnasi gitu kan? Aduh, Pak, di 1 Yohanes ya, Yesus itu ya sebagai manusia. Siapa yang mengakui dia mengakui dia bukan sebagai anak manusia, maka dia adalah penyesat. Ya. Udah tahu Yesus itu manusia bukan Tuhan. Ya, tahu kita dia itu manusia. Ya, dia sebagai memang jelas dia manusia bukan Tuhan. Kayak gimana sih? Jadi itu dalam konteks yang mana yang dimaksudkan gitu Abang kan? Kalau dalam konteks dia itu sebagai manusia, itu konteks penjelmaan untuk menyerupai setara dengan manusia untuk ada di dunia kan gitu. Ini nih yang bikinan-bikinan yang bukan ajaran dari Yesus. Yesus ya di kitab Anda tertulis Yesus itu datang sebagai manusia. Barang siapa yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat. Jadi Anda mengakui Yesus sebagai manusia, betul? Anda mengakui juga gak dia sebagai Tuhan? Dia Tuhan memang. Artinya ada dua yang Anda akui, ya, sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Sedangkan di kitab Anda cuma satu, sebagai manusia saja disebutkan, kagak ada sebagai Tuhan. Berarti Anda penyesat. Itu bukan ajaran Yesus yang sebagai Tuhan, nggak ada. Coba Anda buka di Matius 12 nomor 15. Ya, apa judul perikopnya? Yesus jangan dibuka Yesus dulu, hamba Tuhan. Jangan dibuka dulu. Tafsiran daripada Pak Ustadz itu salah. Itu tafsiran salah. Enggak ya? Nah, itu tafsiran. Karena kalau dia datang di dunia itu dia sebagai anak manusia, kan gitu. Iya, anak manusia. Tapi yang tadi dipanjang lebarkan oleh Pak Ustadz itu kan tidak seperti itu. Sekarang jadi, ada nggak? Yang saya bilang bahwa itu tafsiran dari Pak Ustadz sendiri, bukan sudah harusnya dibenarkan oleh semua, kan begitu toh. Kayak gini Pak, ya di situ dikatakan sebagai anak manusia. Kok kagak ada sebagai anak manusia dan sebagai Tuhan, nggak ada. Anda mau nambah-nambahin gitu kitab Anda, bukan tafsiran dari saya yang salah. Kayak gimana Anda bilang saya salah? Berarti yang salah itu yang mengakui dia sebagai Tuhan. Karena dia tidak pernah mengatakan akui aku sebagai Tuhan, nggak ada. Tapi di kitab Anda akui dia sebagai manusia. Kalau tidak mengakui dia sebagai manusia, dia berarti adalah penyesat. Nah, nggak ada di situ dikatakan sebagai anak manusia dan sebagai Tuhan. Nggak ada Pak, jangan mengada-ngada tentang kitab Anda. Itu di mana dulu? Itu di mana dulu? Jangan juga Pak Ustadz mengada-ngada. Itu di mana tuh? Di 1 Yohanes 7 nomor 5 kalau nggak salah.
Atau saya buka dulu? Dibaca. Saya lupa. Dibaca coba. Saya lupa. Bentar ya. Oke, sebentar. Lupa saya ayatnya. Karena banyak di Yohanes itu. 1 Yohanes itu. Aduh. Bentar ya, saya bukakan. Aduh, lupa. Kok bisa lupa ya saya? Oh, 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya pikir tadi 1 Yohanes 2 nomor 7. Tuh. Nih, ya. Mana orangnya ini? Nih. Mana? Bentar ya, bapaknya saya bukakan dulu. Pak. Ini bau kayak tadi. Apa enggak mau lihat ini ya, Pak? Nah, tangan saya di sini ya, teman-teman ya. Tangan saya di sini ya. Baru saya mau bukakan, teman-teman ya. Ada nih, kita baca aja ya. Nanti dikira saya dusta lagi ya, teman-teman. Nih, saya sampaikan sama Anda dulu ya. Sebab banyak penyesat katanya ya. Contohnya Bapak tadi penyesat ya. Nih, saya bukakan dulu buat teman-teman ya. Apa yang dikatakan di sini? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia ya. Sebagai manusia ya. Jadi kagak mengakui Yesus itu sebagai jadi yang mengakui Yesus sebagai manusia dan Tuhan itu adalah penyesat dan antikristus kalau mengakui dia Tuhan ya. Nah, gitu. Di sini ya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Nggak ada di sini tertulis bahwa Yesus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Gitu. Jadi akui saja dia datang sebagai manusia. Kalau Anda mengakui dia sebagai Tuhan, itu adalah si penyesat dan antikristus ya. Gitu. Udah tuh. Oke, lanjut ya teman-teman. Sabar. Maksud saya kebanyakan Muslim itu sering saya dengar itu ada radikal, Bang. Kenapa sampai radikal. Itu ada radikal? Contoh kalau di Indonesia itu tidak terlalu di Indonesia itu tidak sering kelihatan. Tapi yang paling kelihatan sekali itu di Timur Tengah sana, Bang. Sesama umat Muslim saling membunuh, saling membom masjid. Pertanyaan saya itu, Bang. Oke, terima kasih. Ya, mohon penjelasan. Saya akui, Bang, di dalam agama Islam itu ada oknum yang radikal. Ada. Itu harus saya akui. Contoh beberapa tahun yang lalu ya, kita mengetahui gereja itu mereka bom. Betul nggak? Saya mau tanya, Muslim yang radikal ini ngebom gereja itu dalilnya mana gitu? Padahal kan nabi-nabi kita mengajarkan ya tidak boleh mengganggu tempat ibadah di luar agama Islam. Terus di dalam Al-Quran ya kita juga dilarang untuk merusak tempat ibadah di luar agama Islam gitu. Jadi kalau yang untuk masalah oknum radikal itu mereka adalah salah paham tentang masalah ayat atau ajaran Islam. Nah gitu. Jadi begini, Bang. Jadi kalau menurut Bang PI itu kalau dari aliran radikal itu Bang PI nggak mendukung? Saya malah mau cari mereka, mana dalilnya gitu. Karena apa? Karena Islam itu, Bang, berdasarkan Al-Quran dan hadis, terus juga dari ijtihad ulama dan qiyas. Ada 4 gitu. Jadi kalau yang ngebom gereja itu mana ayatnya? Saya mau tanya, kalau nggak ada saya ketok di kepala mereka. Gitu. Jadi saya nggak mendukung segala kekerasan, nggak. Karena apa, Bang? Kita mempunyai ayat di dalam Al-Quran itu kayak gini. Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah di ayat ke-8 gitu ya.
la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen, berlaku adil kepada Kristen, atau berlaku baik kepada Buddha, berlaku baik kepada Hindu, berlaku adil kepada Hindu, bagi mereka yang tidak memusuhi agama Islam. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam yang mereka tidak memusuhi agama Islam. Jadi abang perlu tahu juga, Islam itu membagi orang di luar agama Islam ada dua. Satu, orang di luar agama Islam tapi dia tidak memusuhi agama Islam. Nah, ini disebut kafir zimmi namanya. Apa itu kafir zimmi? Adalah orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama Islam. Yang tidak memusuhi agama Islam ini, kata Nabi kami, Nabi Muhammad, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, orang yang tidak memusuhi agama Islam, dia di luar agama Islam, tidak memusuhi agama Islam, lalu kita sakiti, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi kami. Kalau dia telah menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Tuhan semesta alam. Kalau dia sudah menyakiti Tuhan semesta alam, baik. Tapi ada juga bang, orang di luar agama Islam yang radikal terhadap Islam, yang memusuhi Islam. Kan kayak gitu. Nah, orang yang seperti ini kami sebut kafir harbi. Kafir harbi ini bukannya kami lindungi, tapi harus dibasmi, gitu bang. Nah, contoh kayak gini ya bang ya. Abang orang di luar agama Islam, ya. Lalu abang tidak memusuhi agama Islam. Saya nggak boleh menyakiti abang, nggak boleh. Dalam segi apapun nggak boleh. Kami harus melindungi abang. Itu kalau paham Islam ya. Saya harus melindungi Anda gitu, meskipun Anda di luar Islam. Tapi kalaunya seperti Edis yang memusuhi agama Islam, alih-alih kami lindungi, ke lubang tikus, ke lubang semut saya cari. Gitu. Gitu, ada perbedaannya gitu bang. Bang Edis juga kan saya tahu dia dari Muslim baru murtad. Abang terlalu kebanyakan kemakan hoax Edis. Edis itu Kristen dari orok bang. Saya lebih kenal Edis itu semenjak lama. Sebelum ada TikTok saya udah kenal sama dia. Dulu di zaman WhatsApp, masih WhatsApp, belum ada juga Zoom dan StreamYard debatnya, belum ada di YouTube tuh. Masih di WhatsApp. Saya udah kenal sama dia. Dia Kristen dari orok. Kerjanya dulu kalau dia masuk ke WhatsApp pakai VN, itu kerjanya cuma menghujat, nggak ada ininya. Gitu, cuma menghujat kerja dia. Makanya jadi mainan kami dulu Edis itu di grup WhatsApp. Gitu. Ketemu saya sekarang, laku dia di tok-tok. Di orang tok-tok ini waras atau kagak saya pikir. Gitu loh bang. Kok malah Edis laku di tok-tok, padahal di grup kami jadi mainan dia. Aduh. Gitu. Ada lagi bang. Apakah boleh saya bertanya tentang Kristen juga? Cuma nanti berikut lagi bang, baru naik ulang. Baik, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan bang. Itu saja, nanti besok lagi lanjut.